Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Abdurrahman selaku dosen sistem pengendalian manajemen. Saya Muhammad Yudi Eko Nugroho dengan NIM 2403010202683 akan mempresentasikan materi yang berjudul pengaruh ketidakpastian lingkungan, strategi organisasi, dan multinasionalitas pada sistem pengendalian manajemen. Faktor yang mempengaruhi pilihan manajemen control system atau sistem pengendalian manajemen. Dalam studi manajemen, tidak ada satu sistem pengendalian yang cocok untuk semua organisasi. No one size fits all. Dan sistem sangat bergantung pada konteks berikut, yaitu pertama, kebudayaan nasional atau national culture. Nasional, nilai-nilai budaya di suatu negara mempengaruhi cara karyawan berperilaku dan respons kendali. Misalnya, masyarakat dengan power distance tinggi mungkin lebih menerima kontrol top-down yang ketat. Sementara, budaya yang lebih egaliter lebih efektif dengan sistem partisipatif. 2. Struktur pengaturan industri atau industri regulation structure. Industri yang diatur ketat oleh pemerintah, seperti perbankan atau energi, biasanya memiliki sistem pengendalian yang sangat formal dan berbasis kepada compliance. Sebaliknya, industri kreatif tidak memiliki organisasi atau organizational ownership. Status kepemilikan, apakah itu perusahaan keluarga, BUMN, atau perusahaan yang mempengaruhi orientasi. Perusahaan publik biasanya fokus pada pengendalian keuangan untuk laporan paham. Perusahaan keluarga pada kepercayaan dan proses produktif atau jasa. Yang keempat, yaitu semakin rumit proses operasionalnya, dalam proses organisasi bagi tinggi aturan yang panjang, bukan pemantauan kualitas dan efisiensi dibandingkan bisnis dan proses sederhana. Terakhir yaitu manajemen dan pengalaman. Kepemimpinan dan tingkat kematangan pengalaman manajer menentukan bagaimana manajemen kontrol sistem diterapkan. Manajer yang berpengalaman mungkin lebih mengandalkan pengendalian berbasis hasil untuk kontrol. Sementara manajer baru mungkin lebih merasa aman dengan pengendalian tindakan kontrol yang selanjutnya yaitu terkait ketidakpastian lingkungan. Environmental uncertainty dan bagaimana hal tersebut menjadi tantangan utama dalam merancang sistem pengendalian manajemen kontrol sistem MCS. Itu adalah poin-poin dari slide berikut, yaitu pertama, definisi dari ketidakpastian lingkungan. Slide ini mendefinisikan ketidakpastian lingkungan sebagai kondisi di mana berbagai faktor eksternal membuat organisasi sulit atau tidak mungkin memprediksi masa depan secara akurat. Dalam konteks manajemen, ini berarti rencana yang dibuat hari ini bisa jadi tidak relevan besok karena perubahan situasi. Sumber ketidakpastian ada 7 faktor utama yang memicu ketidakpastian ini, yaitu ada faktor alam, yaitu perubahan kondisi alam, cuaca dan iklim. Lalu ada faktor makro, yaitu nomor 3 dan 4, yaitu situasi politik dan ekonomi yang tidak stabil. Lalu ada faktor pasar, tindakan tak terduga dari pesaing, perubahan selera pelanggan, serta dinamika pemasok, termasuk ketersediaan tenaga kerja. Dan terakhir adalah regulator atau faktor regulasi, perubahan aturan main dari regulator atau dari pemerintah itu sendiri. Nah, dampak pada manajemen control system, poin paling kritisnya yaitu ada pada slide yang di bawah ini. Ketidakpastian memiliki pengaruh kuat terhadap MCS. Ketidakpastian membuat tindakan pengendalian sulit untuk dilakukan. Nah, maksudnya apa? Yaitu jika lingkungan stabil, manajer bisa menetapkan target yang kaku dan mengharapkan hasil yang pasti. Action control mudah dilakukan. Namun, dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi, tindakan pengendalian menjadi sulit dilakukan. Standar kinerja mungkin perlu lebih fleksibel dan fokus pengendalian mungkin harus bergeser dari sekedar kepatuhan pada rencana menjadi kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Semakin tinggi ketidakpastian lingkungan, semakin sulit bagi perusahaan untuk menerapkan kontrol yang bersifat rutin atau baku. Berikutnya, slide berikut yaitu terkait alasan ketidakpastian membuat pengendalian sulit dilakukan. Lalu, mengapa ketidakpastian ini bisa menimbulkan sistem pengendalian kita? Ada 4 alasan mendasar. Pertama, masalah pengetahuan, knowledge gap.
Pengendalian hasil result control tidak akan jalan jika karyawan sendiri bingung caranya mencapai hasil tersebut. Saat lingkungan berubah cepat, karyawan seringkali tidak tahu tindakan apa yang paling tepat untuk diambil. Kedua, masalah target. Sekalipun karyawan tahu caranya, sistem pengendalian butuh target yang jelas. Dalam kondisi tidak pasti, menetapkan target yang menantang tapi realistis itu hampir mustahil. Kalau targetnya terlalu mudah, tidak memotivasi. Kalau terlalu susah, karena situasi eksternal, karyawan akan menyerah. Ketiga, yaitu terkait masalah resiko. Jika kita memaksakan pengendalian hasil di tengah ketidakpastian, kita sebenarnya sedang membebankan resiko eksternal ke pundak karyawan. Ini membuat karyawan merasa tidak aman dan cenderung mengambil keputusan yang terlalu hati-hati atau risk averse atau justru stres. Nah, ibarat menyuruh sopir mengantar barang tepat waktu nih, ngejar target. Tapi jalanan macet total karena banjir, karena ketidakpastian dong. Nah, jika sopir dihukum karena terlambat, itu tidak adil karena faktornya di luar kendali si supir itu sendiri. Keempat, masalah struktural. Ketidakpastian yang tinggi memaksa organisasi untuk berubah total, mulai dari struktur, cara mengambil keputusan, hingga pola komunikasi. Sistem kontrol yang lama yang biasanya kaku tidak akan mampu mengakomodasi perubahan struktur yang dinamis ini. Bapak Ibu sekalian, selain ketidakpastian lingkungan, desain sistem pengendalian manajemen atau manajemen kontrol sistem juga sangat bergantung pada strategi organisasi. Seperti yang tertulis di slide, organisasi yang kompleks itu misalnya perusahaan konglomerasi atau multinasional biasanya memisahkan strategi mereka menjadi dua tingkatan level. Mengapa dipisah? Itu agar fokus manajemennya lebih terarah. Tingkatan pertama adalah strategi perusahaan atau corporate strategi. Di level ini, pertanyaannya adalah tentang where to compete. Manajemen puncak memutuskan portofolio bisnis apa saja yang mau dimiliki. Apakah kita mau fokus di satu industri saja, atau kita mau diversifikasi ke berbagai sektor, misalnya punya bisnis sawit, tambang, dan properti sekaligus. Tingkatan kedua adalah strategi bisnis atau bisnis strategi. Ini turun ke level unit bisnis. Pertanyaannya berubah menjadi how to compete. Setelah kita memutuskan terjun ke bisnis properti, bagaimana cara kita menang melawan pesaing? Apakah kita mau jual rumah subsidi yang murah, low cost, atau apartemen mewah, diferensiasi? Nah, sistem pengendalian manajemen untuk level corporate tentu akan berbeda dengan level bisnis. Di level corporate, kita bicara tentang sinergi antar anak perusahaan. Sementara di level bisnis, kita bicara tentang efisiensi dan margin laba. Slide berikutnya itu terkait strategi perusahaan. Bapak Ibu sekalian, dalam menjalankan strategi perusahaan, organisasi biasanya dihadapkan pada dua pilihan diversifikasi, terkait yaitu relate dan tidak terkait atau unrelated. Pertama, diversifikasi. Ini terjadi ketika perusahaan melakukan ekspansi ke bisnis yang masih nyambung atau tidak menyimpang jauh dari bisnis intinya. Contoh, sebuah perusahaan produsen susu yang kemudian membuat pabrik keju atau yogurt. Kedua, diversifikasi tidak terkait. Di sini, perusahaan berekspansi tanpa mempedulikan batasan bisnis inti mereka. Mereka masuk ke industri yang benar-benar berbeda. Contoh, dua perusahaan rokok yang tiba-tiba membeli bank atau perusahaan elektronik. Ini sering kita sebut konglomerasi. Jadi, poin kuncinya, jika diversifikasi itu terkait, tantangannya adalah mengelola ketergantungan. Namun, jika diversifikasinya ini tidak terkait, tantangannya adalah mengatasi gap antara informasi antara kantor pusat dan unit bisnis. Nah, berikutnya adalah terkait strategi bisnis. Bapak Ibu sekalian, setelah perusahaan menentukan di industri mana mereka berada, kita masuk ke level berikutnya, strategi bisnis. Di sini fokus kita bergeser ke unit bisnis strategi atau SBM. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara kita mengalahkan pesaing di industri yang sama? Tujuannya satu, mencapai keunggulan kompetitif. Secara teori, ada dua cara utama ya untuk menang. Dan ini sangat menentukan bagaimana sistem pengendalian manajemen kita dirancang. Pertama, kepemimpinan biaya, cost leadership. Strategi ini fokus menjadi produsen dengan biaya paling rendah di pasar. Contoh, maskapai low cost carrier seperti Lion Air atau minimarket hemat. Implikasinya adalah pengendaliannya akan sangat ketat pada efisiensi, pengawasan biaya operasional, dan standarisasi. Karyawan dinilai dari kemampuan mereka menghemat anggaran.
Kedua, differentiation. Di sini, perusahaan tidak bersaing soal harga murah, tapi menawarkan sesuatu yang unik atau premium yang membuat pelanggan rela bayar mahal. Contoh produk Apple, mobil mewah, atau kedai kopi premium. Implikasi MCS, sistem pengendalian, lebih longgar untuk mendorong kreativitas dan inovasi. Fokusnya bukan lagi hemat, melainkan kepuasan pelanggan, kualitas produk, dan branding. Jadi, tidak mungkin kita menerapkan sistem kontrol yang kaku ala cost leadership pada perusahaan yang hidupnya bergantung pada inovasi diferensiasi. Itu justru akan mematikan kreativitas mereka. Slide berikutnya adalah terkait multinasionalitas. Bapak Ibu, slide ini membahas tentang tantangan tertinggi dalam desain manajemen kontrol sistem atau sistem pengendalian manajemen, yaitu multinasionalitas. Ketika organisasi memutuskan menjadi MNO, yaitu Multinational Organization, dan beroperasi di lebih dari satu negara, aturan mainnya berubah total. Multinational Organization atau MNO itu harus mampu mengadaptasi praktik manajemen mereka di setiap lokasi. Cara mengendalikan karyawan di kantor pusat Jakarta mungkin tidak akan mempan jika diterapkan untuk karyawan di cabang Jepang atau Amerika. Mengapa pengendaliannya jauh lebih sulit dibandingkan perusahaan lokal? Jawabannya ada di kotak bawah yang di sini. Yaitu mengendalikan MNO seringkali lebih sulit daripada mengendalikan organisasi dalam negeri karena MNO berhadapan dengan masalah organisasi multidimensi, yaitu mereka terorganisasi dan tidak hanya berdasarkan fungsi dan atau lini produk, tapi juga geografi. Nah, di sini kan terjawab nih. Masalah organisasi multidimensi itu kalau perusahaan domestik biasanya ini diatur berdasarkan fungsi, misalnya divisi pemasaran, SDM, atau produk, yaitu divisi mobil, motor. Nah, multinational organization punya dimensi ketiga yang memperumit segalanya, yaitu geografi. Ini sering menciptakan struktur organisasi matriks yang rumit. Contohnya, seorang manajer cabang Singapura mungkin bingung karena punya dua bos. Secara geografis, dia lapor ke kepala cabang Singapura, tetapi secara fungsi, dia harus lapor ke direktur audit di kantor pusat. Siapa yang harus dia patuhi jika perintahnya bertentangan? Disinilah sistem pengendalian itu sering kali gagal. Slide berikut membahas tentang budaya nasional. Bapak Ibu, setelah kita bicara strategi dan struktur, kita tidak boleh melupakan faktor yang paling abstrak tapi paling kuat pengaruhnya, yaitu budaya nasional. Penelitian membuktikan bahwa sistem pengendalian manajemen atau manajemen kontrol sistem yang sukses di Amerika itu belum tentu sukses di Indonesia. Kenapa? Karena ada perbedaan dalam pemrograman kolektif pikiran atau cara pandang masyarakatnya. Gerd Hofstede, seorang peneliti ternama, membagi perbedaan budaya ini menjadi 4 dimensi utama yang sangat mempengaruhi desain manajemen kontrol sistem kita, yaitu individualisme, kedua jarak kekuasaan, ketiga penghindaran ketidakpastian, dan keempat maskulinitas. Pertama terkait individualisme. Individualisme ini mengukur seberapa besar orang peduli pada diri sendiri dibanding kelompok. Aplikasinya, di negara individualis seperti Amerika Serikat, sistem bonus kinerja individu sangat efektif. Tapi di negara kolektivis seperti Indonesia atau Jepang, penghargaan berbasis tim atau kelompok seringkali bekerja lebih baik demi menjaga harmoni. Kedua, jarak kekuasaan atau power distance. Seberapa jauh bawahan bisa menerima ketimpangan kekuasaan. Aplikasi, di negara dengan jarak kekuasaan tinggi, karyawan cenderung menunggu perintah dan menghormati hierarki, top-down control. Di negara dengan jarak rendah, karyawan mengharapkan partisipasi dan boleh mendebat atasan atau bottom up. 3. Penghindaran ketidakpastian. Uncertainty avoidance. Seberapa nyaman orang menghadapi situasi yang tidak jelas. Implikasi, budaya yang takut ketidakpastian akan menyukai aturan ketat, SOP rinci, dan kepatuhan. Budaya yang santai dengan ketidakpastian lebih suka inovasi dan fleksibilitas. Keempat, terkait maskulinitas versus feminitas. Ini bukan soal gender, tapi nilai. Maskulin berorientasi pada prestasi, uang, dan kompetisi. Feminim berorientasi pada kualitas hidup dan hubungan antar manusia. Implikasinya, di budaya maskulin, penghargaan berupa uang dan promosi jabatan sangat motivasi. Nah, di budaya feminim, itu keseimbangan kerja hidup, work-life balance, itu mungkin lebih dihargai. Jadi, memahami budaya nasional tempat kita beroperasi bukan hanya pelengkap, tapi syarat wajib agar sistem pengendalian kita tidak ditolak oleh karyawan lokal.
Berikutnya kita membahas yang terkait penjelasan dari tadi, yaitu individualisme versus kolektivisme, yaitu budaya nasional berkaitan dengan konsep diri individu. Orang melihat diri mereka terutama sebagai individu atau sebagai bagian dari kelompok. Lalu kedua tadi terkait jarak kekuasaan yang berkaitan dengan jangkauan anggota masyarakat dalam menerima kekuasaan institusi atau organisasi yang didistribusikan rata. Ketiga terkait individu yang mendapat penilaian tinggi dalam hal penghindaran ketidakpastian, merasa tidak nyaman ketika situasi yang mereka hadapi tidak jelas. Lalu yang terakhir terkait dimensi maskulinitas berkaitan dengan preferensi untuk prestasi, ketegasan, dan kesuksesan materi bersifat maskulin. Nah, berikutnya kita akan membahas terkait institusi lokal. Peraturan tata kelola perusahaan, hukum tenaga kerjaan, dan kontrak, serta sistem perbankan dan intervensi pemerintah hanya untuk beberapa institusi ternama saja dan juga berubah-ubah secara signifikan di seluruh negara. Seperangkat faktor kelembagaan dengan manajemen kontrol sistem yang berimplikasi potensial penting seperti pertama, legitimitas dari pasar keuangan di berbagai negara, pentingnya dalam meningkatkan modal, tingkat kelengkapan jenis informasi yang diminta, kekuatan regulasi, audit, dan penegakan juga dapat mempengaruhi kemampuan manajer dan kecenderungan untuk terlibat dalam manajemen laba. Selain itu, tidak semua negara memerlukan laporan kinerja keuangan tribulanan yang dapat mempengaruhi fokus manajer pada kinerja keuangan jangka pendek. Nah, berikutnya adalah perbedaan dalam lingkungan bisnis lokal. Lingkungan bisnis juga berbeda secara signifikan di seluruh negara. Unsur lingkungan ini dapat mempengaruhi ketidakpastian lingkungan, inflasi, dan ketersediaan pegawai yang berkualitas. Masing-masing faktor dan berbagai faktor lainnya dalam bidang ini memiliki implikasi manajemen kontrol sistem pengendalian manajemen. Pertama, ketidakpastian lingkungan negara. Beberapa negara secara inheren merupakan tempat yang lebih beresiko untuk melakukan bisnis. Kedua, intervensi pemerintah. Pemerintah memiliki sebagian besar atau kecil kekuatan yang memungkinkan mereka untuk melayani tujuan-tujuan tertentu. Ketiga, pola pertumbuhan perusahaan. Manajer multinational organization memiliki satu keuntungan penting terkait manajemen control system atas rekan-rekan domestiknya. Slide berikutnya kita ngebahas terkait uncertainty atau ketidakpastian. Inflasi adalah faktor lingkungan lain yang berbeda secara signifikan di seluruh negara. Inflasi dan fluktuasi inflasi mempengaruhi nilai mata uang relatif yang menciptakan risiko keuangan. Sehingga inflasi tinggi yang ekstrim atau hiperinflasi mempengaruhi kesesuaian sistem pengukuran keuangan. Hal ini dapat menyebabkan adopsi beberapa bentuk akuntansi inflasi yang melibatkan pengekspresian jumlah rekening dan laporan keuangan dalam hal real atau nominal, atau pengekspresian semua aset dan liabilitas pada saat ini atau pembagian nilai. Bakat. Mobilitas personel juga berbeda antar negara. Di Amerika Serikat, manajer cenderung sering berpindah perusahaan selama karir mereka. Di banyak negara lain, termasuk Jepang, sebagian besar manajer di perusahaan besar menghabiskan seluruh karir mereka dengan satu perusahaan. Sehingga pekerja Jepang itu memperkenalkan diri dengan nama perusahaan mereka lebih dulu, kemudian baru nama mereka sendiri. Selain itu, jauh lebih mungkin untuk mendefinisikan diri mereka dengan tempat mereka bekerja untuk dibandingkan dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Hal ini bahkan berlaku di perusahaan-perusahaan global Jepang. Di Amerika Serikat, Anda kenal dengan perusahaan di Jepang, karyawan menikah dengan perusahaan mereka. Jadi ada perbedaan ya, teman-teman. Untuk yang kita harus pahami dulu budaya ini seperti apa di masing-masing negara. Lalu penjabaran terakhir yaitu terkait penjabaran mata uang asing. Apabila manajer perusahaan memutuskan bahwa manajer entitas asing mereka tidak harus menanggung resiko valuta asing, mereka dapat menggunakan salah satu dari 4 metode dasar seperti: pertama, mengevaluasi manajer dalam hal keuntungan mata uang lokal dicocokkan dengan rencana mata uang lokal atau anggaran. Kedua, memperlakukan keuntungan atau kerugian kurs sebagai garis bawah laporan pendapatan yang menjadi tanggung jawab manajer. Tiga, mengevaluasi manajer dalam hal keuntungan yang diukur dalam mata uang lokal, tapi dengan menghitung jenis valuta asing dan memperlakukannya sebagai hal di luar pengendalian. Terakhir, menampilkan ulang anggaran untuk entitas dalam mata uang lokal yang digunakan di akhir tahun dan tidak di awal tahun, nilai tukar atau rata-rata untuk periode tersebut. Prosedur ini menciptakan anggaran yang fleksibel dengan nilai tukar. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Abdurrahman dan teman-teman sekalian. Saya tidak akan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.